dibuat lebih dulu sebelum kita membuat tulisan. Tapi tidak apa-apa, sekarang saya minta kalian nanti harus mengumpulkan kerangka karangan dari latar belakang supaya buat yang masih revisi mengerjakan bab satunya, kalian bisa memperbaiki, ya. Paham ya? Jadi setelah saya menjelaskan kerangka karangan ini, nanti kalian bertugas membuat kerangka karangan untuk latar belakangnya. Walaupun latar belakang kalian sudah kalian tulis, tapi kan karena masih berproses konsul-konsul sama pembimbing, saya sekalian mau mendampingi kalian, mau memandu kalian agar kalian bisa menulis latar belakang dengan baik dan benar. Jadi mata kuliah penulisan ilmiah ini harus mendukung perjalanan kalian menyusun skripsi. Karena waktunya kan sekarang sulit untuk tatap muka. Mbak, saya mau tanya, apakah di antara kalian ada yang belum pernah konsul skripsi? Kayaknya konsul semua, Bu. Semua sudah konsul. Ya, Bu. Oke, kalau semuanya sudah konsul, berarti sudah dapat masukan dari Dosen. Ada yang sudah sampai bab 2? Baru bab 1, Bu. Berarti sebagian besar masih nulis bab 1 ya? Iya, Bu. Masih revisi. Karena masih nulis bab 1, kalian masih terus mengembangkan bab 1-nya. Jadi tolong materi menulis kerangka outline ini atau kerangka karangan ini harus diikuti supaya kalian bisa memperbaiki, ya. Supaya kalian bisa memperbaiki latar belakang yang sudah kalian buat. Pasti itu masih bongkar pasang gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Perhatikan di sini. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan atau ide dari tulisan. Kerangka karangan kalau belum selesai namanya outline sementara, tapi kalau sudah rapi dan lengkap disebut outline final. Nah, jadi kalau kalian membuat kerangka karangan ini adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang mau kita tulis. Susunannya harus sistematis dari ide-ide atau pikiran utama dan pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Jadi kerangka karangan merupakan satu metode dalam membuat karangan yang topiknya bisa dipecah ke dalam subtopik-subtopik lagi. Mengapa kalian harus membuat kerangka karangan? Perhatikan di sini, kerangka karangan ini berfungsi untuk banyak hal. Pertama, kalau kita sudah membuat kerangka karangan, kita bisa lihat pokok bahasan yang akan kita tulis. Kemudian sub dari bahasannya juga kita bisa melihat apakah sub dari bahasannya ini nyambung atau tidak dengan pokok bahasan. Dengan membuat kerangka karangan, ini bisa memandu kalian supaya kita nulisnya nggak keluar dari fokus yang sudah kita rumuskan. Supaya latar belakang kalian yang sedang kalian buat itu cocok sama judulnya, cocok sama masalahnya, sama tujuan dan hipotesis. Dengan membuat kerangka karangan, ini bisa membantu penulis menyusun karangan secara menyeluruh dan lebih lengkap. Ya. Jadi hal-hal yang tidak lengkap tadi harus dilengkapi lagi dan mencegah adanya pengulangan-pengulangan. Dalam menulis latar belakang, kadang-kadang ada yang bisa menulisnya menjadi banyak halaman, tapi ada yang nggak bisa mengembangkan, cuma dapat 3 halaman atau 2 halaman, itu juga kayaknya udah susah. Nah,
supaya kalian bisa mengembangkan latar belakang, inilah gunanya kalian harus membuat kerangka karangan. Jadi untuk apa kerangka karangan dibuat? Yang pertama menyusun karangan secara teratur. Coba tolong mahasiswa nanti kalian baca lagi latar belakangnya. Itu kalimat-kalimat antar paragrafnya udah nyambung belum? Ya. Jadi kerangka karangan ini membantu penulis untuk melihat terus kira-kira tulisan kita itu ada nggak yang ditulis secara berlebihan. Contoh kemarin ada yang konsul ke saya, mahasiswa, satu pokok bahasan itu bisa ditulis sampai 3 atau 4 paragraf. Nah itu sebenarnya terlalu berlebihan. Jadi kita harus bisa menyajikan secara seimbang. Kemudian kerangka karangan harus dibuat supaya tidak terjadi pengulangan topik di dalam latar belakang. Kalian kalau nyusun latar belakang misalnya, alinea pertama bicara tentang definisi apa ya? Misalnya definisi suatu penyakit. Nanti di alinea ketiga atau alinea keempat itu diulang lagi. Nah, kalau kalian punya kerangkanya, maka tidak akan terjadi pengulangan-pengulangan. Tapi kalau terpaksa nanti ada pengulangan, jangan diulang semua secara lengkap, tapi kita bisa tulis aja bahwa menunjuk pada paragraf di atas atau seperti yang telah disebutkan di atas, lalu kalian tuliskan kalimatnya. Ya. Kemudian dengan membuat kerangka karangan, kalian bisa menciptakan ending. Ending itu akhir dari tulisan yang mau kalian tulis secara, kalau kalian harapkan itu adalah sesuatu yang tujuan dari supaya pembaca tertarik, maka kita harus membuat atau mengembangkan ke satu simpulan tertentu, ya. Supaya pembaca tertarik secara terus-menerus menuju kepada akhir dari paragraf, kita harus menyusun tulisan itu secara teratur dengan baik, ya kan? Kemudian, kenapa harus dibuat kerangka karangan? Ini memudahkan kalian mencari materi. Ingat ya, kalian kan kalau bikin latar belakang, itu harus banyak cari artikel kan? Iya nggak? Iya, Bu. Kalian suka kesulitan nggak? Ini nyari bahan apa lagi Iya, ya? Bu. Artikelnya apa lagi ya? Suka kesulitan nggak? Susah mencari artikel sama bukunya, Bu. Iya, gimana? Susah nyari artikel sama sumber bukunya. Iya, jadi kalau kita sudah punya kerangka karangan, kita jadi tahu data apa lagi ya yang belum kita dapat. Kemudian artikel mana yang harus kita cari lagi? Definisi apa yang harus kita kembangkan lagi? Nah, jadi itu tujuannya kenapa kita harus membuat kerangka karangan. Nah ini, kerangka karangan itu seperti apa sih kriterianya? Kalau yang namanya kerangka bentuknya standar. Standar itu biasa berupa poin-poin, seperti daftar isi. Kalian pernah lihat daftar isi kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, pasti udah tahu daftar isi seperti apa. Perhatikan daftar isi buku-buku. Itu adalah daftar isi. Tapi kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi, cuma bentuk dari kerangka karangan mirip dengan daftar isi. Ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Kemudian
kita bikin kerangka karangan, ada yang menggunakan inden. Inden itu yang baris subnya masuk. Misalnya ini pokok bahasan di atasnya, terus sub pokok bahasanya akan menjorok ke dalam berapa ketuk, ya. Ada juga yang lurus, tapi kita tidak boleh nyampur-nyampur. Kita harus konsisten. Mau pakai cara inden atau lurus, itu harus konsisten. Kalau mau pakai inden ya inden, kalau mau pakai lurus ya lurus gitu ya. Nggak boleh dicampur-campur. Jadi cara menulis karangan mirip daftar isi, tetapi kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi, tapi bentuknya mirip dengan daftar isi. Sekarang gimana nih cara kita menyusun kerangka karangan? Perhatikan. Ini nanti penting banget kalau kalian harus merevisi latar belakang, ya. Kerangka karangan ada yang menggunakan pola alamiah. Disebut pola alamiah kenapa? Karena dia disusun berdasarkan urutan waktu atau disebutnya kronologis. Urutan waktu maksudnya ada runtunan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Ini contohnya. Contoh nih misalnya saya mau menulis tentang riwayat hidup seorang presiden. Misalnya presiden Presiden Jokowi deh misalnya. Kalau kita mau menulis tentang riwayat hidup seorang presiden, kebayang nggak apa sih yang mau kita tulis dalam karangan itu? Nah, kerangkanya, misalnya kita mau menunjukkan dulu asal-usul presiden. Berarti di dalam paragraf yang paling atas, kita menceritakan tentang kehidupan mulai dari dia lahir, dari dia kecil, hidupnya di mana, sekolahnya atau besarnya seperti apa, ya tempat tinggalnya bagaimana. Jadi yang nomor 1 asal-usul presiden bisa dikembangkan menjadi berapa paragraf. Terserah, yang penting berimbang, ya. Terus apalagi setelah kita bisa menjelaskan asal-usul presiden, selanjutnya mau dijelaskan apa? Misalnya riwayat pendidikannya. Setelah kita menjelaskan riwayat pendidikan presiden, kita bisa menjelaskan dari mana? Kita kumpulin dulu fakta-faktanya. Terus setelah itu kita mau menjelaskan apa lagi? Kondisi kehidupannya. Terus kita jelasin apa lagi? Misalnya kita ingin menjelaskan tentang sebenarnya apa sih harapan, cita-cita, keinginan dari presiden tersebut, dan bagaimana perkembangan perjalanan karirnya, mulai dia dari lulus sekolah perguruan tinggi misalnya sampai dengan saat ini. Nah, ini contoh kerangka karangan kalau kita mau bikin tulisan tentang riwayat hidup presiden. Masing-masing bagian ini, asal-usul, pendidikan, kondisi, keinginan, perjalanan, ini berapa paragraf? Misalnya asal-usul presiden mau 3 paragraf, maka yang lain juga sekitar itu 2 atau 3. Jangan sampai kita tidak berimbang, tetapi kita boleh melebihkan. Misalnya kita pengen menuliskan perjalanan karirnya yang sangat menarik. Jadi kalau yang lain 2 paragraf semua atau 3 paragraf, maka perjalanan karirnya mungkin bisa 10 paragraf. Tergantung kemampuan penulis. Kalau kita punya banyak data, kita punya banyak bahan, lalu kita mau mengembangkan tentang perjalanan karir menjadi 10 paragraf, itu boleh-boleh. Ya. Oke, jadi ini contoh bentuk dari kerangka karangan kalau kita mau nulis tentang riwayat hidup presiden. Ya. Dari contoh ini jelas nggak tentang karangan? Jelas, Bu. Iya, jelas. Jelas, Bu. Ada contoh lagi biar makin jelas. Nah, itu tadi yang pola alamiah. Kalau pola alamiah berdasarkan urutan Waktu. tahap-tahapannya atau urutan waktunya. Sekarang ada pola logis. Kalau pola logis ini
berdasarkan alur berpikir secara logika. Ada 6 jenis ya. Ada yang urutan klimaks anti klimaks, ada urutan kausal dan sebagainya. Kita lihat satu persatu. Pola logis. Kalau pola logis itu berdasarkan logika. Ada yang menggunakan urutan klimaks, ada yang anti klimaks. Maksudnya apa? Maksudnya penulis menggunakan alur berpikir bahwa cerita utama atau tulisan pokok bahasan yang paling utama, yang paling menonjol, kalau menurut kita dia paling tinggi kedudukannya, kita bisa tempatkan dia di paling akhir. Itu namanya klimaksnya. Jadi di akhir karangan kita menuliskan tentang ide yang paling pentingnya atau cerita yang paling utama. Itu namanya klimaks. Tapi kalau simpulan utamanya kita tulis di awal paragraf pertama, nanti baru runtutan perjalanannya, itu namanya anti klimaks. Oke, ini contoh lagi. Contoh kerangka karangan kalau kita mau menulis topiknya tentang turunnya jabatan Presiden Soeharto. Kalian tahu kan Presiden Soeharto dulu udah lahir belum waktu Presiden Soeharto jadi presiden? Belum ya. Tapi tahu kan? Kalau kita mau menulis tentang bagaimana Presiden Soeharto itu adalah Presiden Indonesia yang ke berapa? 3 ya? 3, Bu. 3 atau 2? 2. Beliau itu 30 tahun loh menjabat. Beliau 30 tahun menjadi presiden. Nah, akhirnya turun jabatan. Terus misalnya kita mau menulis, ini kan suatu cerita yang menarik. Kalau kita mau menggunakan kerangka ini, coba kalian lihat. Kerangka karangannya terdiri dari keresahan masyarakat. Ini masyarakat mulai resah karena apa? Beliau ketika itu sudah 30 tahun menjabat jadi seorang presiden. Kemudian ternyata ada gerakan-gerakan yang menimbulkan yang ada muncul di antara sekelompok masyarakat yang akhirnya menimbulkan keresahan. Kemudian banyaknya pejabat-pejabat korupsi dan nepotisme. Keresahan masyarakatnya kenapa 2 kali ya? Terus muncul kerusuhan dan akhirnya tuntutan reformasi agar Presiden Soeharto mundur dan diganti dengan presiden yang baru. Ini adalah logisnya urut-urutannya secara klimaks. Klimaksnya apa? Puncaknya adalah di mana masyarakat menuntut pergantian kepemimpinan. Sehingga akhirnya Presiden Soeharto turun dari jabatan presidennya dan dilakukan pemilihan atau dilakukan penggantian presiden yang baru. Ini contoh kerangka karangan dengan alur berpikir klimaks. Jadi yang paling utama adalah reformasi penggantian presiden. Dia ada di paragraf terakhir. Jadi paragraf-paragraf sebelumnya menceritakan tentang hal-hal yang menyebabkan Pak Harto diganti. Ini contoh nyusun kerangka karangan yang klimaks ya. Jadi poin-poin ini adalah kerangkanya. Contoh lagi nih, banyak contohnya supaya kalian makin jelas ya. Contohnya ini adalah kerangka karangan dengan pola logika berpikir tentang sebab akibat. Nah, kalau sebab akibat ini kita balik. Maksudnya kita boleh menjelaskan sebabnya dulu, kemudian menjelaskan akibatnya, atau kita balik. Kita mau menjelaskan akibatnya terlebih dahulu, baru menjelaskan penyebab. Contoh, ini contoh lagi nih. Kita mau menulis topiknya tentang kenaikan harga sembako di Indonesia. Kenaikan sembako itu adalah sebab atau akibat? Sebab Akibat.
Akibat ya. Berarti ini akibatnya dulu. Si penulis nulis akibatnya dulu. Akibatnya apa? Sekarang harga-harga sembako meningkat nih. Ya. Kemudian ada dampak dari harga sembako yang meningkat. Terus poin yang lagi, masyarakat banyak yang membeli sembako berbondong-bondong atau panic buying. Kemarin tahu kan orang pada borong-borong sembako. Kalau kalian tahu ya hukum ekonomi, kalau permintaannya banyak, harganya jadi meningkat. Tinggi. Ternyata tinggi ya. Kenapa orang pada panik buying? Karena ada kasus penularan COVID. Orang takut di lockdown. Karena takut di lockdown, akhirnya belanja banyak-banyak. Jangan sampai nanti kena lockdown kita nggak punya persediaan makan misalnya. Nah, kemudian di akhir karangan kita tuliskan solusi mengantisipasi kenaikan harga sembako. Jadi kalau kita menyusun kerangka karangan sebab akibat, di akhir karangan harus ada solusinya. Namanya aja sebab akibat. Seperti kita penelitian itu kan ada hubungan sebab akibat, ya enggak? Oke. Udah banyak contoh, udah makin jelas tentang kerangka karangan? Udah. Jelas Bu. Ada Iya, yang belum udah, jelas Bu. lagi, Kak. Ini Jelas, contohnya Bu. udah banyak nih. Contohnya Iya, udah Bu. banyak. Makasih, Bu. Oke. Nah, kalau ini pola logisnya menggunakan urutan pemisahan masalah. Oke. Jadi penulis menggunakan alur berpikir dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian bergerak menuju suatu kesimpulan atau pemecahan masalah. Sekurang-kurangnya, uraian mempergunakan landasan pemecahan masalah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu deskripsi peristiwa dan akhirnya ada alternatif jalan keluar. Nah, contoh, kalau kalian mau nulis tentang virus corona dan upaya penanggulangannya, ini kerangkanya apa? Kerangkanya jelasin dulu apa itu virus corona, apa sih tingkat bahayanya virus, apa sih faktor yang mendukung penyebaran virus, dan gimana cara penanggulangannya. Perhatikan pola yang ini, coba lihat ya, pola yang ini yang saya jelasin barusan ini adalah pola kerangka karangan seperti untuk menulis bab 2. Bab 2 isinya apa? Tinjauan teori. Tinjauan teori, Bu. Kerangka konsep teori. Tinjauan teori. Tinjauan teori ya. Kalau tinjauan teori kan isinya apa itu penyakitnya, tanda gejala, terus apa lagi ya, penyebab, pengobatan, perawatan, kayak gitu kan. Nah itu Iya, Bu. adalah kerangka karangan dengan alur berpikir kita pisahkan berdasarkan bagian-bagiannya. Ini kalau yang ini, nah ini perhatikan. Kalau yang ini menggunakan urutan dari hal-hal yang umum menuju ke hal-hal yang khusus. Nah ini adalah mirip dengan kalau kalian menulis latar belakang di proposal skripsi. Kalau ini contohnya adalah kalau kita mau nulis tentang pengaruh internet. Kita tulis dulu bagaimana, siapa sih pengguna internet itu ya. Jadi kalau kita mau menulis bagaimana pengaruh internet di masyarakat, secara umum kita harus ceritakan siapa sih para pengguna internet itu, kemudian apa manfaat internet, kita jelaskan sebagai media informasi untuk bisnis, untuk jaringan sosial, terus bagaimana dampak negatif internet harus diantisipasi, dan bagaimana cara bijak menggunakan internet. Ini adalah hal-hal yang umum menjadi hal yang khusus. Oke. Ada lagi, biar makin banyak lagi. Ini adalah kerangka karangan dengan urutan familiaritas. Familiaritas itu kita mulai dari yang udah kita kenal. Kemudian kita tulis ke hal-hal yang belum dikenal. Contohnya, kita mau bikin tulisan tentang objek wisata di Kota Bogor. Ya udah, ceritakan saja bagaimana wisata di saat libur, bagaimana objek wisata di Kota Bogor, ada kebun raya Bogor, ada tempat yang kekinian dan instagramable,
Puncak, Taman Buah Nusantara, sampai ke objek wisata yang orang belum kenal. Misalnya di Kota Bogor ternyata ada spot foto curug apa gitu ya, itu bisa kita ceritakan. Jadi pengen piknik ya kalian. Iya Bu. Udah berapa lama di rumah terus? Curug Cikulu Bumbu bagus. Semenjak ada bapak corona bu, nggak keluar Bentar rumah. ya, kalau udah pada mau lulus ya. Kalian belum piknik ya? Belum bu, Dikit lagi jadi lansia. Rencana mau kemana? Itu apa sih? mau ke Warpat. Lari Kita bareng-bareng ya. Ntar bareng-bareng kita piknik. Kan Indomie dong ya Bu. Iya. Mahal. Oke, ini satu lagi. Ada duit. Satu. Kenapa? Aku nggak ada duit Bu. Ya. Mahal Bu. Mahal. Nah, ini sekarang kerangka karangan menurut akseptabilitas. Akseptabilitas ini hampir mirip dengan familiaritas, cuma kita mulai dari hal-hal yang kira-kiranya bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Misalnya gini, kita mau menulis tentang topiknya uji kompetensi sebagai syarat kelulusan masuk kesehatan. Waduh, ini kan sesuatu yang memang masih susah diterima ya. Kalian tidak akan bisa lulus kalau belum lulus uji kompetensi. Tapi kan akhirnya wacana ini menjadi berubah karena ternyata banyak dampaknya. Nah, ini adalah karena apa itu uji kompetensi, apa itu kepentingan pelaksanaannya dan seterusnya, ya. Baik, dari tadi sudah banyak contoh-contoh menuliskan kerangka karangan. Nah, sekarang gimana cara kita nyusun? Baik, ini nanti untuk tugas kalian. Oke, pertama, kalau kita mau bikin kerangka karangan, kita tentukan dulu tema dan judul. Ya, sekarang saya bertanya kepada kalian, apakah judul skripsi kalian semua sudah fix atau ada yang masih mau berubah? Udah fix bu. Fix Bu. Iya bu. Kalau ada yang belum fix atau mau berubah, nggak apa-apa dibahas aja di sini. Siapa yang kira-kira masih mau berubah? Kiwi tuh kiwi. Kurang tahu bu. Sudah fix? Diriku. Ya. Adik-adik yuk. Bu. Nggak ada Bu. Siapa? Nggak ada Bu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, baik. Oke, berarti bagus ya. Semuanya judul skripsinya sudah ACC dari pembimbing. Bukan? Iya bu. Oke. Langkah pertama kalian sudah lakukan itu, sudah bagus kalau judulnya sudah di ACC. Sekarang langkah yang kedua. Nah, mengumpulkan bahan dari berbagai sumber bacaan. Nah, ini yang saya ragu nih, apakah kalian sudah dapat banyak artikel-artikel? Belum bu, susah bu. Udah Bu. Kok keluar sih? Per 40 menit suka mati sendiri, jadi harus nyambung lagi. Oke ya. Oke, jadi tadi langkah pertamanya sudah ya, kalian tadi judul semua sudah oke. Langkah yang keduanya, kalian harus mengumpulkan banyak sumber bahan bacaan. Ini yang kadang-kadang menjadi
beban buat mahasiswa ketika pertama kali sedang menulis proposal. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalian wajib mengumpulkan bahan bacaan. Ya, Wirda, kemarin saya bilang sama Wirda kurang banget nih bahan bacaannya. Udah dapat belum? Baru beberapa. Perbanyak lagi ya. Kita tidak bisa menulis banyak kalau kita kurang baca. Kalian akan kesulitan mengembangkan tulisan kalau tidak punya bahan bacaan. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi tadi yang kedua mengumpulkan bahan bacaan. Yang ketiga, kita seleksi. Kalau kalian banyak bahan bacaan, kadang-kadang bahan bacaan itu ada yang bisa kalian print. Kalau di rumah kalian punya printer, boleh di print. Ini sertanya berkurang nih. Iya Bu, karena pada keluar Bu. Pada keluar Bu. Tapi sudah disuruh masuk lagi kok Bu. Masuk lagi. Stay at home. Jadi kalau bahan bacanya sudah banyak, kita harus seleksi. Seleksi itu maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya kalian punya bahan bacaan 100 artikel. Wah, keren kan 100 artikel? Kalau ada 100 artikel, kita pilah-pilah yang mana artikel yang bisa untuk bab 1, mana artikel yang bisa untuk bab 2. Kalau perlu artikelnya ditandain. Kalau bisa untuk bab 1, bab 2, bab 3, kasih tanda. Bisa 1, 2, 3 gitu. Jadi kita seleksi. Semua artikel yang udah kita kumpulkan, kalau kita campur begitu aja, nanti kita bingung untuk mengambil tulisan tersebut untuk tulisan kita. Jadi kita harus menyeleksi bacaan-bacaan yang sudah kita kumpulkan. Terus yang keempat, kita bikin kerangka, bikinlah seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan kalau kerangkanya sudah jadi, baru kita bisa membuat tulisan. Oke, jadi untuk topik kuliah selanjutnya yang akan datang, saya akan masuk ke materi bagaimana sih menulis kalimat yang efektif, termasuk melakukan parafrase. Kemarin ada yang bingung mahasiswa, Ibu jadi gimana sih bikin parafrase? Kalau kita misalnya comot sana, comot sini, comot sana, comot sini ditempel, itu kan bahasanya suka campur-campur ya. Mau tidak mau kita harus melakukan parafrase, tetapi melakukan parafrase itu tidak mudah dan kita harus mengulang dan kita harus yakin kalimatnya menjadi kalimat yang efektif. Kemarin siapa tuh yang konsul sama saya paragraf kata-kata yang. Kata-kata iyangnya itu diulang-ulang berkali-kali. Nah, nanti kalian lihat lagi tuh, apakah kalian juga ada yang kayak gitu. Ya. Kalau kita bisa menulis kalimat efektif, nanti kita bisa kembangkan kerangka tulisan menjadi paragraf.